Santosono SHI, SHMH MKN, Sekretaris LPBHNU Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Kang Dira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua soal pemidanaan lain yang efektif. Sebenarnya itu undang-undang kita memang masih belum mengenal istilah pidana alternatif ya. Contoh misalnya adalah kerja sosial ya dan sebagainya. Nah, makanya di dalam rancangan undang-undang KUHP ini sudah ada inisiasi ya kan untuk dimasukkan pidana alternatif ya. Jadi misalnya kerja sosial begitu, diantaranya misalnya tadi sudah ada masukan terkait dengan masalah narkotika, maka digunakanlah pendekatan rehabilitasi gitu kan ya. Atau kemudian untuk pidana anak itu sudah mulai diterapkan ya, mulai kerja-kerja sosial gitu ya Mas ya. Jadi dalam undang-undang perlindungan anak itu juga sudah mengadopsi tentang pidana sosial gitu ya. Jadi kerja sosial di sebuah lembaga tertentu, misalnya LSM atau yang dibentuk oleh dinas-dinas sosial gitu ya. Jadi itu. Antara membangun lapas baru dan juga mengamandemen undang-undang, mana sebenarnya yang harus diprioritaskan Kang Dira? Ya, langkah pertama problemnya itu kan penuh sesaknya lapas itu kan karena pecandu narkotika ya Mas ya. Ya, yang pidananya itu di atas 4 tahun gitu kan ya. Orang dengan barang bukti kadang cuma klip saja ya kan, jadi plastik kemudian dilabkan ada kandungannya itu sudah 4 tahun 5 tahun Mas. Kemudian 0,0 itu juga sama gitu kan. Jadi problemnya itu tadi Mas Panji juga mengatakan bahwa hunian lapas rutan itu isinya ada 50% adalah pecandu narkotika gitu, kasus-kasus narkotika gitu. Nah kemudian belum lagi kota-kota besar seperti Cipinang, Medaeng, Surabaya itu ya, di Sidoarjo itu juga hampir 80% adalah pecandu narkotika begitu. Jadi sebenarnya problem yang pertama yang jangka pendek sebenarnya kalau memang serius pemerintah untuk mengurangi hunian, ya cabut itu PP 99 tahun 2012, peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang memberikan batasan bagi narapidana yang ancaman pidana yang putusannya di atas 5 tahun tidak mendapatkan remisi ya, cuti bersyarat ya, CBPB ya kan dan lain sebagainya. Ini harus dicabut dulu. Ya kan remisi itu adalah hak warga binaan ya. Ya, cuti bersyarat adalah hak warga binaan, ini harus diberikan secara utuh ya kan. Meskipun vonisnya di atas 5 tahun. Meskipun vonisnya di atas 5 tahun gitu loh ya. Jadi itu harus diberikan. Kalau itu diberikan insya Allah separuh lapas akan keluar gitu loh Mas. Ya kan. Coba kita bayangkan kasus pencurian, kadang penipuan dengan jumlah 6 miliar pidananya 6 bulan gitu kan ya. Ya, penipuan penggelapan gitu ya pidananya, karena ancaman pidananya maksimal 4 tahun Mas. Ya kan. Orang kalau nipu 1 triliun ya tetap 4 tahun penggelapan ya kan. Coba kita lihat itu, ya kan pecanduan narkotika dengan 0,0 itu 5 tahun rata-rata semuanya itu kan, ya kan paling bagus 4 tahun, ya kan ini kan harus dipikirkan. Maka dengan solusi PP 99 tahun 2012 dicabut, itu insya Allah akan mengurangi separuh dari warga binaan itu loh Mas. Jadi menurut saya sih itu langkah cepatnya, bukan lagi berwacana lagi nanti akan kita bangun lagi begini. Enggak lah, itu harus dimasukkan dalam renstra Bappenas gitu kan ya. Jadi tahun sekian membangun lapas ini sehingga siapapun nanti presidennya nanti akan menjalankan ya kan blueprint daripada negara ini gitu. Jadi tidak hanya janji-janji manis para pejabat ketika dipilih sudah lupa, itu loh Mas. Itulah yang kita khawatirkan gitu. Karena ini adalah ngelola negara. Negara ini adalah milik rakyat, bukan milik segelintir orang, partai politik atau orang-orang tertentu gitu. Jadi harus betul-betul serius memberikan pemenuhan hak asasi manusia kepada warga negara. Yang diharapkan itu adalah pemenuhan hak asasi manusia warga negara itu ya, karena negara punya kewajiban untuk itu ya, untuk to respect, to protect, to fulfill gitu loh Mas. Jadi itu sudah melekat itu ya. Jadi sudah melekat pada negara, siapapun nanti yang memimpin itu punya kewajiban untuk menjalankan hak asasi manusia gitu loh. Jadi saya kira itu Mas.